City Praha, Prabowo bertemu PM Ceko. DPR terima daftar inventarisasi masalah dari pemerintah terkait RUU KUHP. Seskoat dan Pemkot Bandung bangun zona zero waste. BNPB pastikan pengungsi erupsi Lewotobi tertangani baik. Inter Milan tahan imbang Monterrey. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan menyediakan sejumlah informasi, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari Singapura pada Senin 17 Juni 2025 di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Rapat tersebut membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Melalui akun resmi Instagram @Presiden Republik Indonesia disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat virtual yang diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan ke luar negerinya, Presiden membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, Prabowo juga memutuskan bahwa 4 pulau-pulau panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara resmi merupakan bagian dari administrasi wilayah Aceh. Presiden menyatakan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi damai bagi sebuah pihak. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah secara resmi telah memutuskan status kepemilikan 4 pulau sengketa menjadi sah milik Provinsi Aceh.
Langkah cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan pun menuai respon positif dari kalangan masyarakat yang dinilai berhasil mengambil langkah tegas. 4 pulau sengketa belakangan ini menjadi persoalan yang diperebutkan oleh dua provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Namun, persoalan tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah cepat dalam mengatasi terkait 4 pulau sengketa. Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan bahwa 4 pulau itu sah milik Provinsi Aceh berdasarkan dokumen dan data pendukung. Hal ini pun menuai respon positif dari berbagai kalangan masyarakat dengan langkah cepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi persoalan. Oke, gimana sih Bang tanggapannya soal langkah cepat pemerintah terkait 4 pulau sengketa? Pemerintah kan secara sah 4 pulau ini udah punya Aceh nih. Jadi tanggapannya dari Bang Ali sendiri? Ya, menurut saya pemerintah udah bekerja di sesuai jalannya ya, begitu responnya begitu cepat. Selain kemarin yang kasus pulau, juga ada kasus yang lainnya seperti nikel, yang tambang nikel di Raja Ampat, terus sebelumnya gas 3 kilo. Semua diatasi begitu cepat sih responnya. Menurut saya udah baik. Harapannya ya supaya pemerintah bisa merespon lagi masalah-masalah di negara ini, terutama pada masyarakat itu aja. Oke, bagaimana sih Kak tanggapan Kak Putri soal langkah cepat pemerintah terkait 4 pulau sengketa? Di mana kan pemerintah secara resmi kemarin bilang kalau 4 pulau ini sekarang punya Aceh. Tanggapannya gimana Kak? Ya, tanggapannya ini termasuk keputusan yang tepat ya, gimana pastinya pemerintah dan juga presiden sudah mengkaji atau mengevaluasi ulang data-data yang ada dan juga melibatkan berbagai pihak dan juga melihat sejarah-sejarah yang sudah ada, dan ini saya rasa cukup pilihan yang tepat karena untuk menjaga konflik yang mungkin akan terjadi ke depannya jika tidak dengan cepat diputuskan kira-kira. Menurut saya pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini cukup baik, di mana selalu cepat menanggapi hal-hal yang terjadi di Indonesia, mau konflik apapun itu, kira-kira seperti itu. Harapannya ke depannya gimana? Harapan kedepannya semoga Indonesia kita bisa selalu sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, dan juga program-program prioritas yang dibuat Pak Presiden Prabowo Subianto itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Menurut saya pilihannya udah tepat karena kan sebelumnya ada perdebatan antara pemilihan di Sumatera Utara dan di Aceh. Nah, pemerintah akhirnya milih di Aceh, menurut saya udah tepat. Nah, dari banyaknya persoalan, pemerintahan dan Bapak Prabowo menurutnya kebijakannya udah tepat karena sigap dan cepat buat menangani masalah-masalah yang ada saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, Presiden Prabowo bertemu PM Ceko Peter Fiala saat transit di Praha pada 17 Juni 2025. Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral meski pertemuan berlangsung singkat dan tidak resmi. I remember my visit in your country 2 years ago. It was very impressive for me. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala di hotel tempatnya transit di Praha pada Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan berlangsung hangat, mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dan Ceko. PM Peter Fiala disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebelum menuju ruang pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, PM Fiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo di Praha. Meski kunjungan ini hanya merupakan singgah sementara dalam perjalanan ke Rusia. Ia juga mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun lalu yang meninggalkan kesan mendalam baginya. I remember my visit in your country 2 years ago. It was very impressive for me. Presiden Prabowo menyambut baik pernyataan tersebut dan menyampaikan harapan agar hubungan bilateral Indonesia-Ceko semakin erat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peluang kemitraan strategis di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow Selasa 17 Juni 2025. Menlu RI dan Rusia membahas berbagai isu bilateral, termasuk persiapan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia mendatang, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 19 dan 20 Juni 2025.
Sebelum kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Federasi Rusia, Sergei Lavrov di Moskow, Rusia pada Selasa 17 Juni. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, termasuk di bidang politik dan keamanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, serta sejumlah sektor strategis lainnya. Kedua Menlu juga membahas perlunya peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis. Kedua pihak mengapresiasi kontak erat antara pejabat pemerintah Indonesia dan Rusia, sehingga mendorong terciptanya inisiatif-inisiatif kerjasama baru, seperti kerjasama di bidang perpustakaan dan pendidikan. Selain isu bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu global dan regional yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya, isu stabilitas di kawasan Timur Tengah, kerjasama dalam kerangka BRICS, juga kerjasama dalam kerangka ASEAN. Kunjungan Menlu Sugiono ke Moskow merupakan rangkaian dan persiapan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Saint Petersburg pada 19 dan 20 Juni 2025 mendatang. Selain bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden RI juga akan menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum atas undangan Presiden Rusia. Rangkaian kunjungan ke Rusia merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia sejak dibangunnya hubungan diplomatik kedua pada 3 Februari 1950. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengajak generasi muda sebagai pencipta, bukan hanya pengguna teknologi. Hal ini disampaikan Wapres saat mengunjungi SMP Lab School Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Kegiatan dimulai dengan pertemuan terbatas Wapres bersama pimpinan dan mitra pendidikan seperti Rektor UNJ, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah sekolah dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pertemuan tersebut membahas mengenai penerapan AI dan kolaborasi multipihak di sektor pendidikan. Dalam kunjungannya, di hadapan sekitar 200 siswa dari Lab School, Kinderfield, dan MAN 9 Jakarta, Wapres menekankan pentingnya AI dan coding sebagai pelajaran masa depan. Di sisi lain, Wapres pun mengingatkan pentingnya etika dan pendampingan dalam pemanfaatan AI. Terakhir ini kami intens sekali untuk mengenalkan basic prompting, edukasi tentang AI di beberapa sekolah negeri, sekolah swasta, di beberapa kampus juga, mengenalkan beberapa tools yang saya kira wajib dan penting untuk dikenalkan. Lebih lanjut, Wapres menyatakan bahwa adaptasi terhadap teknologi harus dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, termasuk peran guru, orang tua, dan sektor swasta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, di mana Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding resmi mengirimkan ratusan masyarakat Indonesia yang lulus verifikasi bekerja ke Jepang. Karding menegaskan, pelepasan ini merupakan bagian dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding resmi melepas 306 pekerja migran Indonesia dengan kemampuan profesional ke negara Jepang. Pelepasan ini sejalan dengan kerjasama Indonesia, Japan Economic Partnership atau IJPA. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyoroti keberangkatan para pekerja migran ini sebagai perwakilan Indonesia yang bekerja di Jepang dengan mengedepankan nilai profesional dan kerja keras. Adapun Karding juga menambahkan pesan untuk bijak dalam pengelolaan keuangan bagi para pekerja migran ini, serta meningkatkan solidaritas antar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang. Dari 306 total yang berangkat ke Jepang merupakan profesi nurse dan juga caregiver, melalui rangkaian proses yang telah dilalui. Selaku Menteri, saya melepas sebanyak 306 pekerja dengan skill yang baik ke Jepang, dan ini adalah merupakan kerjasama di Jepang-Indonesia Economic Partnership Agreement IJEPA, dan saya berharap
bahwa ke depan kerjasama seperti ini semakin banyak dengan kuota yang besar pula. Saya sampaikan tadi kepada Wakil Duta Besar Jepang bahwa berapapun yang mereka butuhkan kita siapkan dengan kualifikasi profesional, kemudian mental yang bagus, penguasaan bahasa yang bagus, itu kita akan kirim ke sana. Sementara itu, pekerja migran Indonesia asal Aceh, Hairiani menjelaskan ia juga didampingi oleh BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Ia juga belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah. Pengalaman saya setelah lulus kuliah, jadi saya belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu BPPP Banda Aceh. Kemudian saya didampingi oleh pihak BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Kemudian proses program ini semuanya kami didampingi dan kami mengikuti program ini karena program yang sangat terpercaya, transparan dan menjamin kami. Motivasi saya untuk kerja ke luar negeri, saya untuk mengasah potensi saya bekerja ke luar negeri dan juga ilmu yang saya dapatkan bisa saya bergunakan kembali di negara saya. Hairiani juga menjelaskan motivasi dirinya ikut ambil bagian ke luar negeri untuk mengasah potensi dalam dirinya serta ilmu yang ia dapatkan dapat dipergunakan di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Malal, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melepas lebih dari 100 pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke sejumlah negara pada 15 Juni 2025. Pemberangkatan ini merupakan bagian dari program Quick Win Pekerja Migran Gotong Royong, hasil kolaborasi Kadin dan pemerintah. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menghadiri pelepasan pekerja migran Indonesia yang dibina oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Ada lebih dari 100 pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke sejumlah negara, di antaranya ke Jerman, Jepang, Arab Saudi, Taiwan, Turki, Slovakia, dan Dominika. Pemberangkatan ini merupakan bagian dari program Quick Win Pekerja Migran Gotong Royong, hasil kolaborasi Kadin dan pemerintah, guna memperkuat reformasi ketenagakerjaan lintas negara dan mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menitipkan pesan kepada calon PMI yang akan berangkat untuk jaga nama baik Indonesia, patuhi aturan, hormati budaya setempat, serta jangan pernah ragu untuk berjejaring dengan perwakilan RI. Orang luar negeri itu bukan sekedar mengirim tenaga kerja, bukan. Saya mengistilahkan kita sedang menginvestasikan sumber daya manusia. Transfer knowledge-nya, transfer pengalamannya, transfer skill-nya. Jadi saya istilahkan itu, ini tidak sekedar ngirim orang, tidak sekedar dapat gaji tinggi, tidak. Tetapi kita sedang menginvestasikan sumber daya manusia. Mereka pulang jadi expert, mereka pulang bawa virus-virus kebaikan, baik di dunia kerja maupun di attitude. PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri tersebut akan mengisi posisi strategis, mulai dari chef, nurse spesialis, teknisi manufaktur, hingga pelukis interior. Hal ini sejalan dengan arah penempatan pekerja migran berketerampilan menengah tinggi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut pihaknya telah membicarakan soal ukuran luas rumah subsidi dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Joyo Hadikusumo. Menteri yang akrab disapa Ara itu pun berencana akan mengajak Hashim Joyo Hadikusumo untuk melihat langsung contoh ukuran rumah subsidi yang diperkecil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar uji publik konsep rumah subsidi berukuran mini dengan opsi luas bangunan 14 meter persegi di atas tanah berukuran 25 meter persegi. Menurutnya, desain rumah subsidi tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan generasi milenial yang menginginkan hunian sederhana namun tetap strategis. Ara juga mengaku dirinya telah mengkomunikasikan perihal aturan baru ukuran rumah subsidi dengan Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo dan akan mengajak adik Presiden Prabowo tersebut untuk menengok konsep rumah subsidi berukuran mini. Kita sampaikan terbuka sama Pak Hashim apa adanya, dan Pak Hashim kan memang sangat membantu saya ya dengan investasi dari luar negeri yang diupayakan. Nanti juga mungkin dari luar negeri akan ada
ada yang datang ya. Kita yakin nanti Pak Hasim menjelaskan. Tapi Pak Hasim sangat membantu saya sebagai ketua Satgas Perumahan ya, bagaimana pikirannya, aksesnya ya, dan itu banyak sekali membantu kami. Dari luar negeri yang akan datang siapa lagi Pak? Nanti dijelaskan pada waktunya ya. Tapi tadi Pak Hasim sudah menjelaskan sama saya akan ada datang dari luar negeri untuk apakah yang baru, apakah menindaklanjuti ya. Jangan salah ya. Apakah yang baru, apakah yang menindaklanjuti yang sudah pernah datang ya. Hasim setuju dengan rencana Pak subsidi jadi 18 Kita bicarakan ya. Nanti saya akan pada waktunya saya akan ajak Pak Hasim untuk melihat yang di beberapa contoh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Randika, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Menkyu Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri sebagai upaya mendukung APBN yang sehat. Kemenkyu melalui Dirjen Pajak siap berkoordinasi dengan Satgasus untuk mengamankan penerimaan negara dari sisi pencegahan dan juga penindakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara yang diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Satgasus ini dibentuk untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Menurut Sri Mulyani, keberadaan Satgasus sangat penting guna mendukung terciptanya anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat. Dalam konferensi pers APBN kita edisi Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kapolri tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya turut diundang dalam pertemuan awal pertemuan Satgasus oleh Polri sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga untuk memperkuat penerimaan negara. Mengenai penerimaan negara, terutama adanya inisiatif dari kepolisian mengenai pembentukan Satgas khusus, yang ini bisa nanti disampaikan Pak Bimo maupun Pak Anggito yang sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepolisian. Dan ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Satgas Sus ini, Satgas Sus dari Pak Kepolisian, dari Kepolisian Republik itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama. Dan ini mungkin diperkuat lagi dan tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung, karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Satgasus yang berlangsung sehari sebelumnya di kantor Kemenkyu. Ia menegaskan bahwa koordinasi akan terus dilakukan, khususnya dalam upaya pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia Belanda resmikan era baru pertanian berkelanjutan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Kemensos RI, membuka rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat. Sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu. Guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi membuka rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis nasional yang juga digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekolah Rakyat menargetkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dengan harapan menciptakan perubahan sosial dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Kemensos membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi guru yang telah mengikuti seleksi ASN P3K tahun 2024 untuk bergabung sebagai guru. Mereka yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan menerima gaji, tunjangan, serta pelatihan sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan saya Robert Rico, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, ingin menyampaikan pengumuman penting terkait rekrutmen guru di Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program strategis nasional yang merupakan program gagasan Bapak Presiden Prabowo sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang berada di Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi lulusan PPG yang telah mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K, tentunya dengan gaji, tunjangan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru Sekolah Rakyat juga diharapkan siap menjaga disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai dengan kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kami mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar dalam perubahan bangsa. Dan terima kasih atas dukungan baik itu dari Kemendikdasmen, Kementerian Pan-RB, dan teman-teman dari BKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan semua proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para guru yang bergabung diharapkan siap menjalankan tugas dengan disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robert Rico menyatakan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam membangun masa depan bangsa, serta menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen, Kementerian Pan-RB, dan pihak-pihak lain yang telah mendukung program ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia era Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP, Selvi Gibran Rakabuming, meresmikan fasilitas sumber air bersih, sanitasi, dan program pencegahan stunting di Sragen, Jawa Tengah. Seruni KMP memprakarsai bantuan fasilitas sumber air bersih dan sanitasi di Sragen karena dinilai sebagai salah satu daerah yang sering mengalami kekeringan panjang setiap tahun. Bertepatan dengan Hari Air Sedunia dan HUT ke-279 Kabupaten Sragen, Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia era Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP, Selvi Gibran Rakabuming Raka, meresmikan fasilitas sumber air bersih, sanitasi, dan program pencegahan stunting di pendopo Desa Juwok, Sungkodono, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 17 Juni 2025. Seruni KMP memprakarsai bantuan fasilitas sumber air bersih dan sanitasi di Sragen karena dinilai sebagai salah satu daerah yang sering mengalami kekeringan panjang setiap tahun. Dengan tersedianya air bersih dan sanitasi yang memadai, Selvi berharap upaya tersebut dapat menurunkan prevalensi stunting. Hal ini karena air yang tidak bersih dan sanitasi buruk dapat meningkatkan resiko penyakit yang mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan itu, Selvi juga mengapresiasi kerja keras dan kepedulian Seruni KMP, serta kementerian-kementerian dan Pertamina.
yang telah bekerja sama memberikan bantuan sesuai program yang direncanakan. Sangat penting, jadi dengan bantuan yang kita berikan ini semoga kedepannya tidak ada lagi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen untuk menjamin keberlangsungan kehidupan, menjaga kesehatan dan juga tentunya meningkatkan kualitas hidup kesehatan masyarakat Sragen pada khususnya. Karena air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk tentu dapat meningkatkan resiko penyakit dan resiko infeksi pada manusia, khususnya itu untuk anak-anak. Selvi pun mendorong jajaran Seruni KMP agar dapat membantu daerah lain yang dilanda permasalahan kekeringan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berikutnya, pemirsa, Indonesia dan Belanda resmi menjalin kerjasama pertanian berkelanjutan lewat penandatanganan MOU yang fokus pada teknologi greenhouse dan peningkatan kapasitas petani muda. Kedua negara sepakat berbagi pengetahuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong inovasi agrikultur yang berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Belanda di Jakarta pada 17 Juni 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mempererat kolaborasi kedua negara. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyambut baik kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Wakil Menteri Guido Lender. Ia menekankan komitmen Indonesia memberikan kemudahan investasi, terutama di bidang hortikultura dan juga sistem irigasi modern. Sudaryono juga memaparkan capaian peningkatan produksi padi dan jagung nasional yang signifikan pada triwulan pertama 2025. We have a very great honor receiving a delegation from Netherlands, led by the Vice Minister of Agriculture of Netherlands today, bringing huge delegations, the bureaucrats, ministry person, and also most of the delegation are the business sectors, business people from Netherlands. We have a very fruitful meeting, and we already have a commitment to work together, to collaborate, and we signed an MOU between two ministries that is signature already with by the Minister of Agriculture, both country, Indonesia and Netherlands. Sementara itu, Guido Lender mengapresiasi sambutan hangat Indonesia dan menegaskan misi delegasi Belanda untuk berbagai pengetahuan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia. But to share our knowledge that the farmers and the growers here in Indonesia can do the produce by themselves. And in that respect, also work together with the government to make the next steps to realize self-sufficiency and food security. So we have innovations, yes, but we look at the situation in Indonesia, and that's the reason also we are here, to learn from the situation here, to share the knowledge, and also to work together to make next steps. And we are very happy that we signed a memorandum of understanding to work as governments, because we support this as both governments, that we are so happy to sign this, to work together on innovation, knowledge, but also open trade, to work as two friendly nations together in this respect. Melalui MOU ini, kedua negara bersepakat membangun kapasitas petani lokal secara berkelanjutan, saling belajar, dan mendorong pengembangan teknologi tepat guna agar petani Indonesia lebih mandiri dalam produksi pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHAP dari pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mengatakan DPR nantinya akan segera memulai rapat kerja dalam waktu dekat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR Dasko mengenai DIM RUU KUHAP dari pemerintah. Habibur Rahman menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM tersebut sudah diterima oleh DPR. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan segera rapat kerja pada awal masa sidang 24 Juni mendatang untuk membahas RUU KUHAP bersama pemerintah.
Kendati demikian, Komisi 3 DPR masih membuka pintu masuknya aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait RUU KUHP. Dapat info bahwa dimnya dari pemerintah sudah ada. Ini saya selesai sidang, saya sholat zuhur menghadap beliau. Ya, insya Allah kalau sudah ada kan tinggal berarti nunggu selesai masa reses, ya. Insya Allah di masa sidang yang akan datang, ya setelah kita dinyerap aspirasi rekan-rekan ini termasuk dari Borobudur, luar biasa banyak sekali, kita sudah bisa kick off, ya kick off membahas KUHP ini. Rapat panjanya itu bisa di awal masa sidang yang akan datang. Ya, alhamdulillah. Tapi kami akan terus membuka pintu masuknya aspirasi masyarakat. Tadi udah dengan teman-teman Borobudur, bahkan kami nggak perlu RDPU, kalau ada masukan bisa WA, bisa video call, bisa kirim dokumen ke kami, ya. Jadi terus aspirasi dari masyarakat akan kami tampung. Ya, insya Allah lah ya. Kalau memang benar kita bahas di awal masa sidang, ya kalau bisa paling lama sesuai undang-undang nih, ya 2 kali masa sidang kita sudah punya KUHP yang baru. Di Jakarta, Farizal Rizkyado, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP ditargetkan selesai di tingkat pemerintah dalam seminggu. Supratman menyebutkan RUU tersebut akan memberikan penekanan pada 2 hal utama, yakni penguatan restoratif justice dan perlindungan hak asasi manusia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP telah mencapai tahap akhir di tingkat pemerintah. Supratman menyatakan pemerintah optimis RUU KUHP dapat diselesaikan dalam seminggu. Dalam penyusunannya, Supratman menjelaskan pemerintah melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta kementerian lain hingga organisasi advokat guna menjamin RUU ini mengakomodasi aspirasi publik dan praktik hukum. Dalam RUU KUHP, pemerintah menekankan 2 hal utama, yakni komitmen kuat terhadap pelindungan hak asasi manusia dan penguatan pendekatan restoratif justice dalam penanganan kasus pidana. Supratman menegaskan pendampingan hukum terhadap tersangka akan diperbolehkan sejak tahap penyelidikan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjunjung hak-hak dasar masyarakat. Kalau RUU KUHP, saya yakin dalam minggu ini bisa selesai di tingkat pemerintah. Kalau di parlemen, silakan parlemen mau lakukan pelibatan partisipasi masyarakat, silakan dilakukan. Tetapi dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Hukum, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung, dan beberapa masukan dari kementerian-kementerian lain seperti Kementerian IMIPAS juga memberi masukan, kemudian juga Kementerian Keuangan lewat Dirjen Bea Cukai juga memberikan masukan, dan teman-teman perkumpulan advokat dari semua lintas sudah memberikan masukan kepada kita. Yang pasti yang akan sangat berubah adalah menyangkut soal komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi nanti yang kita sepakati bersama di pemerintah bahwa proses pendampingan yang orang dinyatakan itu bisa dimulai di tingkat penyelidikan, ya. Itu sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, di luar itu juga menyangkut soal restoratif justice. Jadi ini penguatannya lebih menjadi penekanan. Tetapi hubungan-hubungan antara penyidik, penuntut secara umum walaupun ada perubahan-perubahan sedikit, tapi tidak terlalu substantif ya menyangkut soal itu, karena menyangkut soal tugas dan fungsi pokok dari masing-masing institusi. Tapi yang lebih kita utamakan sekarang, yang kita sepakati bahwa perubahan ataupun revisi ataupun penyusunan DIM RUU KUHP ini lebih mengutamakan kepada 2 hal. Satu, menyangkut soal restoratif justice, yang kedua adalah pemberian perlindungan maksimal kepada hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kesempatan rapat umum dengan Komisi 3 DPR RI memberikan beberapa masukan untuk rancangan Undang-Undang KUHP.
Setidaknya ada 6 poin penting dalam rancangan KUHP yang disampaikan pihak LPSK dalam rapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Artinya, perlindungan saksi atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi beserta jajaran menyampaikan beberapa poin penting dalam revisi Undang-Undang KUHP yang sedang dibahas bersama Komisi 3 DPR RI. Terdapat 6 poin penting dalam revisi KUHP yang telah dibahas bersama Komisi 3 DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan rapat umum juga, Ketua LPSK menjelaskan ada beberapa norma yang perlu ditambahkan dalam RUU KUHP yang diambil dari 6 isu penting, seperti fungsi perlindungan, jaminan hak penting, yang diatur dalam KUHP hingga restitusi. Ahmadi menilai KUHP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada terdakwa dan belum sepenuhnya mengatur hak atau perlindungan untuk saksi dan korban. Padahal dalam praktiknya hukum pidana terus berkembang dan telah diatur dalam undang-undang lain. Dalam proses rancangan undang-undang KUHP ini, LPSK akan sandingkan dengan pasal-pasal terdahulu untuk memutuskan, akan menambah atau menyarankan untuk reformulasi. Bahwa perlindungan itu diberikan dalam proses peradilan pidana. Diksi dalam proses peradilan itu berkali-kali disebut dalam pasal-pasalnya. Mungkin kalau Anda trace sekitar 8 atau 7 kali itu disebut. Artinya apa? Artinya perlindungan saksi atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Karena undang-undang yang existing juga sudah seperti itu. Itu satu. Pengaturan norma-norma bagaimana itu nanti akan disampaikan lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya dengan pembahasan internal gitu ya. Ada beberapa norma yang diatur yang juga telah disampaikan dan saya yakin rekan-rekan dari media juga sudah memonitor tadi. Itu adalah isu-isu penting yang kami angkat, ada 6 isu yang tadi. Ya. Boleh dijabarkan lagi Pak 6 isu tadi Pak? Yang pertama adalah fungsi perlindungan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang hak-hak penting diatur di dalam KUHP. Selama ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan pada berbagai peraturan undang-undangan juga diatur. Kemudian tentang restitusi. Hak restitusi itu penting atau proses acara restitusi diatur dalam KUHP itu sangat penting. Gitu ya. Dan sekaligus untuk menjamin bagaimana pemenuhan hak restitusi itu atas korban. Restitusi juga sudah diatur di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga sudah diatur. Sehingga acara tentang restitusi itu menjadi penting untuk diatur di dalam RKUHP itu. Kemudian tentang dana bantuan korban atau dana abadi yang tadi kita sebutkan, penting. Tetapi itu adalah bagaimana untuk kepentingan pemulihan terhadap korban. Selain itu. Pak, koreksi kalau saya salah Pak. Ada lagi hal yang penting, maaf, justice kolaborator. GC dalam pandangan kami itu adalah peluang yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum, mendukung penegakan hukum, mengungkap suatu tindak pidana secara menyeluruh. Praktek GC selama ini yang mengajukan permohonan perlindungan itu masih rendah. Dari Jakarta, Juliandri, juru kamera Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Berikutnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, di bawah pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan secara bersama-sama dengan 16 orang memenuhi undangan dari Komisi 3 DPR RI untuk rapat dengar pendapat. PERADI dengan tegas mengusulkan agar ketentuan penyadapan tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang KUHP karena berpotensi disalahgunakan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI mengusulkan permohonan mengenai penyadapan untuk tidak dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Ketua Harian DPN PERADI Dwianto Prihartono setelah rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI, juga pihak dari LPSK, mengatakan penyadapan perlu dihilangkan dalam RUU KUHP, sebab dirasa melewati batas dalam konteks hukum pidana, serta berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat saat proses penyidikan. PERADI juga menegaskan sebagai pihak yang mendampingi klien, dirasa kurang pantas untuk menyadap perbincangan klien dengan pihaknya. Menghadiri undangan dari Komisi 3 DPR
sesuai dengan permohonan kita terkait dengan usulan-usulan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagi kami yang kita sampaikan beberapa highlight atau yang penting digarisbawahi antara lain adalah pertama saya mau sampaikan tentang penyadapan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat eksesif melewati batas untuk konteks hukum acara pidana yang umum. Bahwa kemudian ada undang-undang lain yang mengatur soal itu silahkan saja, tapi jangan tempatkan itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, erat hubungannya dengan kepentingan advokat, bahwa kita kalau mendampingi klien kita, baik itu tersangka, khususnya tersangka, aturan lama yang sekarang berlaku ini tidak dapat didengar oleh para penyidik atau petugas-petugas. Ini bukan lagi zaman hatsai artikelan, penyebar kebencian, bukan lagi zaman tindak pidana subversif, bukan lagi zaman tindak pidana politik, sehingga itu agak berlebihan buat kami. Sehingga kami usulkan bahwa boleh mereka melihat ketika kita diskusi dengan klien kita, akan tetapi tidak boleh mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tidak berlebihan yang kita minta. Yang berikutnya adalah selalu kita sebagai orang yang mendampingi tersangka, itu hanya tersangka yang boleh mendapatkan turunan berita acara. Tapi kalau kita mendampingi selain tersangka, menurut ketentuan yang ada sekarang di KUHP, kita tidak dapat atau tersangka atau saksi tidak bisa mengakses berita acaranya. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa meminta kepada mereka berdasarkan surat kuasa yang kita punya. Dorongan untuk tidak memasukkan penyadapan ke RUU KUHP dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Zuliandri, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata memilih Banyuwangi menjadi salah satu pilot project gerakan wisata bersih. Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses membangun kolaborasi dalam memajukan pariwisata. Dalam peluncuran gerakan wisata bersih pada Selasa 17 Juni 2025, ratusan warga dan pelajar berpartisipasi membersihkan sampah di area pantai Grand Watu Dodol. Kementerian Pariwisata RI memilih Banyuwangi menjadi salah satu pilot project gerakan wisata bersih. Banyuwangi merupakan salah satu dari hanya 16 daerah di Indonesia yang didorong sebagai pilot project gerakan nasional ini. Hal saat peluncuran GWB di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi pada Selasa 17 Juni 2025. Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses membangun kolaborasi dalam memajukan pariwisata. Haryanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan juga Infrastruktur Kementerian Pariwisata, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index, khususnya pada indikator Health and Hygiene dan Environmental Sustainability. Indikator ini salah satu unsur penting yang juga menjadi daya saing pariwisata nasional dengan negara lain. Gerakan wisata bersih membutuhkan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah. Haryanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index, khususnya pada indikator Health and Hygiene dan Environmental Sustainability. Indikator ini salah satu unsur penting yang juga menjadi daya saing pariwisata nasional dengan negara lain. Gerakan wisata bersih membutuhkan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha wisata, asosiasi, serta komunitas lokal sebagai mitra strategis untuk memastikan keberlanjutan gerakan ini. Dalam peluncuran tersebut, ratusan warga dan pelajar turut membersihkan sampah di area pantai Grand Watu Dodol. Harus didorong partisipasi seluruh masyarakat. Nah, kami sangat meyakini betul Banyuwangi bergerak bersama dengan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Mudah-mudahan dengan adanya launching gerakan wisata bersih di Kabupaten Banyuwangi melambangkan bahwa Banyuwangi siap menjadi pelopor ekoturism yang ada di Indonesia. Gerakan ini semakin memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Bupati Banyuwangi berharap dengan dukungan dari Kemenpar akan semakin meningkatkan capaian-capaian positif daerah di bidang pariwisata. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya ada sinergi antara aplikator ojek online dan pelaku UMKM yang terus menjadi sorotan dalam upaya memperkuat ekonomi digital nasional. Dalam acara rekrutmen mitra digital bersama Grab Selasa 17 Juni, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya menjaga ekosistem yang adil dan saling menguntungkan. Selasa
Selasa 17 Juni, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan pembekalan dalam acara rekrutmen mitra digital menjadi pengusaha UMKM bersama Grab. Dalam sambutannya, Maman menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam ekosistem ekonomi digital. Ia menyoroti hubungan antara aplikator ojek online dan merchant UMKM sebagai kemitraan strategis yang tidak dapat dipisahkan. Saya ingin sampaikan keberadaan Kementerian UMKM berada pada satu titik objektivitas, yaitu menjaga ekosistem. Saya juga sampaikan kepada Grab, ingat loh Grab, bukan berarti kalau kita komunikasinya bagus, tapi saya bisa subjektivitas hanya berpihak kepada Grab. Dan saya juga bilang, kita juga tidak bisa juga berat sebelah kepada ojol ataupun kepada UMKM. Karena apa? Antara ojek online, aplikator, dan UMKM adalah mitra strategis yang harus saling menjaga, yang harus saling dijaga. Menurut Menteri, Kementerian UMKM berdiri di posisi netral, menjaga kepentingan semua pihak dengan menjunjung prinsip keadilan, keberlanjutan, dan saling menguntungkan. Ia juga mengajak para mitra digital untuk menjadi pengusaha UMKM yang berdaya dan siap bersaing dalam ekonomi digital. Acara ini juga menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan menjaga kolaborasi dan keseimbangan antara pelaku UMKM, aplikator, dan mitra ojek online, diharapkan ekosistem ekonomi digital Indonesia semakin inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Mendes, PDT Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo dalam rangka membuka dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang Kota Gorontalo. Yandri Susanto pun mengapresiasi jajaran di Gorontalo yang sudah 100% membentuk Kopdes Merah Putih. Yandri mengatakan untuk memudahkan koordinasi, struktur Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati, wali kota yang otomatis menjadi ketua Satgas. Menurutnya, struktur tersebut sesuai dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 yang mana bertanggung jawab sebagai ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, yaitu Menko Pangan Zulkifli Hasan. Yandri menjelaskan tujuan utama Presiden Prabowo Subianto membentuk Kopdes Merah Putih adalah untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan memutus rentenir yang selama ini menyusahkan rakyat Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi mahal karena tingkah laku para tengkulak dan para rentenir yang mempermainkan harga dan rakyat dipaksa untuk membeli kebutuhan pokok sesuai dengan harga dari tengkulak. Kami hadir di Gorontalo, memang ini seperti kejar waktu Pak, karena target dan perintah Bapak Presiden akhir Mei kemarin Musdisus atau musyawarah kelurahan khusus harus selesai. Nah, oleh karena itu kami datang ke sini Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa ini adalah gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo. Ini perintah langsung Pak. Jadi ketika pembentukan ini bukan usul dari menterinya Pak, bukan usul dari orang lain, tapi ini ide gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo. Maka lahirlah namanya Inpres Pak. Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini penting kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi dia sampai ke bawah. Strukturnya sedemikian rupa sudah diatur di Kepres nomor 9 tahun 2025. Sebagai informasi, setelah peluncuran pembentukan Kopdes Merah Putih seprovinsi Gorontalo, Yandri kemudian meninjau dan meresmikan kantor Kopdes Merah Putih di Desa Hutada, Kecamatan Tagalajaya, Kabupaten Gorontalo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demo Palestina di depan Kedubes Mesir, selengkapnya usai jeda berikut ini.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa pemerataan AI di Indonesia hanya mungkin terwujud jika didukung infrastruktur digital yang merata. Dalam forum HIPMI X MVT Connect 2025, dirinya menyatakan konektivitas adalah dasar untuk adopsi AI di berbagai sektor strategis. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan konektivitas digital merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan kecerdasan buatan atau AI di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Menkom Digi dalam forum HIPMI 10 MV3 Connect 2025 yang bertema Beyond Limits AI for Next Gen Digital Transformation yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 17 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Digi menyatakan ketersediaan jaringan internet yang andal akan membuka peluang pemanfaatan AI di berbagai sektor strategis. Dirinya menambahkan saat ini teknologi AI telah digunakan dalam bidang pemasaran, industri gym, hingga pendidikan. Kedepan pemerintah ingin memperluas penerapan AI ke sektor yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, perikanan, dan layanan pemerintahan. Timur Indonesia ini sebuah kemajuan. Karena yang kita sekarang dorong dari pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong Indonesia Timur untuk juga terkoneksi. Ini adalah modal dasar untuk digitalisasi dan kemudian embracing atau menerima artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Tanpa ini AI tidak akan mungkin terjadi karena kita tidak punya konektivitas. Selain menekankan pentingnya konektivitas, Menkom Digi juga mendorong para pelaku usaha untuk membekali diri dengan kompetensi digital dan segera mulai mengadopsi teknologi AI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya keberadaan pasar digital di era modern saat ini. Menurutnya, pasar digital merupakan keniscayaan dan tantangan zaman yang tak bisa dihindari pada era sekarang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan di era yang semakin modern ini, perkembangan zaman dan tantangan masa kini bukanlah hal yang bisa dihindari sehingga seluruh pihak harus bisa beradaptasi. Salah satu ruang pasar digital yang menjadi bagian dari keniscayaan tersebut saat ini adalah Grab Indonesia, yang sudah memiliki kurang lebih 3 juta merchant UMKM yang juga terintegrasi. Ia pun menegaskan bahwa kehadiran pasar digital bukanlah untuk menghilangkan pasar tradisional, melainkan untuk memberikan tambahan atau peningkatan penjualan bagi masyarakat. Nah sekarang kita punya salah satu ruang yaitu Grab, di mana di situ ada Grab Food dan ada Grab Bike, ada beberapa merchant UMKM yang terlibat di situ, bahkan dari jumlahnya kurang lebih berapa sekarang UMKM atau merchant yang masuk onboarding sudah total 3 juta plus minus, artinya ada 3 juta merchant UMKM yang ikut onboarding masuk di Grab, dan ini adalah bagian dari sebuah keniscayaan. Dan yang ingin saya tegaskan dan sampaikan adalah bahwa kehadiran pasar digital bukan untuk menghilangkan pasar tradisional. Kehadiran pasar digital adalah bagian dari untuk menambah pendapatan atau penjualan dari para UMKM, pedagang-pedagang kita di daerah. Yang selama ini mereka menjual dengan metode konvensional, mereka beradaptasi dengan pasar digital, omset pendapatannya semakin baik. Dari Jakarta, Dewi Adayadi, Rona Randika, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berharap Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin turut terlibat dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Menteri Karding menilai pengiriman PMI ke luar negeri sebagai investasi sumber daya manusia yang akan meningkatkan pengetahuan dan jaringan. Hal ini disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding pada acara pelepasan calon PMI di Jakarta pada 15 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anidia Bakri, atas semangat gotong royong dalam membantu Kementerian P2MI mempercepat berbagai program pelindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Karding pun terbuka dan menawarkan kepada Kadin pusat maupun daerah untuk berinvestasi. Menawarkan kepada Kadin daerah maupun Kadin pusat. Tanahnya dari kementerian, silakan yang mau menginvestasi di vokasi silakan. Vokasi yang kita buat nanti adalah vokasi yang terintegrasi. Di situ ada skillnya, ada pelatihan bahasanya, ada pelatihan mentalnya, ada sertifikasinya, kalau perlu ada kesehatannya di sana. Pelayanan administrasinya juga di sana. Jadi calon pekerja nggak perlu jauh-jauh. Di daerah aja sudah terintegrasi pelayanannya sehingga murah, tidak terbebani biaya, sama finance-nya juga kita siapkan di situ. Melalui pusat pelatihan vokasi ini, calon pekerja migran bisa mendapatkan pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa asing, penguatan mental, sertifikasi kompetensi, hingga layanan administrasi dan kesehatan secara terpadu. Sementara itu, Ketua Umum Kadin menyatakan komitmennya untuk turut mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara profesional dan berdaya saing. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemensos mencairkan bansos penebalan sembako sebesar Rp400.000 untuk 18,3 juta KPM selama bulan Juni dan Juli 2025. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, sementara pemutakhiran data dilakukan tiap 3 bulan. Kementerian Sosial mulai mencairkan bantuan sosial penebalan sembako sebagai bagian dari stimulus Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa bansos ini diberikan sebesar Rp200.000 per bulan selama 2 bulan sehingga total yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp400.000. Bansos penebalan sembako disalurkan kepada sekitar 18,3 juta KPM penerimaan bantuan pangan non-tunai. Saat ini, penyaluran bansos untuk triwulan 2 masih berlangsung dan telah mencapai sekitar 95,5% dari total target penerima sembako dan program Keluarga Harapan. Sebanyak 805.000 KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif dengan mayoritas penerima berasal dari PKH. Pemerintah memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat lewat berbagai program-program di kementerian. Salah satunya adalah lewat Kementerian Sosial, lewat program PKH dan juga BPNT, bantuan pangan non-tunai, di samping koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan kepada daerah lewat PBI, penerima bantuan iuran. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua, pemerintah saat ini melakukan penebalan bantuan sosial sembako bagi jutaan keluarga penerima manfaat, khususnya penerima bantuan pangan non-tunai di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 18 juta KPM keluarga penerima manfaat. Saya menghimbau kepada seluruh penerima bantuan, gunakan bantuan ini dengan bijak, gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, jangan digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Bantuan ini adalah amanah sekaligus bentuk kepedulian Presiden Prabowo agar rakyat kecil terus tersenyum. Oleh karena itu, sekali lagi gunakan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk masa depan kita semua. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Mensos juga menegaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atau sanggahan terkait dengan penyaluran bansos melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima setiap 3 bulan agar bantuan lebih tepat sasaran dan juga akurat.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke agenda Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang menyampaikan bahwa pesantren dan majelis taklim menjadi salah satu kunci dalam membangun bangsa yang berkarakter, khususnya terkait pemberdayaan generasi muda. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat bersilaturahmi ke Majelis Taklim Sabilu Taubah di Blitar, Jawa Timur pada Selasa 17 Juni 2025. Mengawali kunjungan kerjanya ke Blitar, Provinsi Jawa Timur, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka bersilaturahmi ke Majelis Taklim Sabilu Taubah pada Selasa 17 Juni 2025. Majelis Taklim Sabilu Taubah ini diasuh oleh Muhammad Iqdam atau yang akrab disapa Gus Iqdam. Gus Iqdam yang dakwahnya dinilai sangat dekat dengan anak muda ini merupakan teman lama Wapres. Dengan membawa semangat generasi muda, keduanya pun bertemu dalam silaturahmi penuh kehangatan. Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa ia terakhir bertemu langsung dengan Gus Iqdam saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan bahwa pesantren dan majelis taklim menjadi salah satu kunci dalam membangun bangsa yang berkarakter, khususnya terkait pemberdayaan generasi muda. Wapres berharap nantinya kolaborasi antara pemerintah dan pondok pesantren dalam hal pemberdayaan generasi muda dapat semakin ditingkatkan. Ini memang sebelum mengawali rangkaian kegiatan saya di Blitar, ini saya wajib untuk sowan ke Gus Iqdam. Ini semoga Gus Iqdam sehat selalu dan nanti ke depan antara pemerintah dan pondok bisa saling berkolaborasi. Kunjungan silaturahmi ini dinilai sangat relevan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konsolidasi sosial melalui pendekatan kultural dan keagamaan khususnya di kalangan generasi muda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar musyawarah kerja daerah kedua. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya terhadap tema Mukerda 2 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita kadang-kadang suka membangun lupa merawat. Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Rano Karno, menghadiri pembukaan musyawarah kerja daerah kedua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKJ telah menjalin kemitraan dengan MUI sejak lama. Rano turut mengapresiasi tema yang diusung, yakni melawat umat, yang dinilainya relevan dengan kondisi kota Jakarta saat ini. Pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kemampuan dalam merawat masyarakatnya. Ya artinya selama ini MUI sudah kita memang menjadi mitra kan. Cuman saya jujur, saya tertarik dengan tema kali ini, yaitu kata-kata merawat umat ya dalam menghadapi kota global yang penuh rahmat ini memang harus kita segera lakukan. Karena kemajuan kota pasti akan ada dampak. Dampak yang pertama adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini kita sempitkan menjadi umat. Sempitnya bukan berarti ini kecil, tidak. Artinya, kita kadang-kadang suka membangun, lupa merawat. Sehingga apa? Bangunan bagus, isinya kosong. Itu yang bahaya. Nggak ada gunanya, nggak akan bawa rahmat. Nah, makanya saya berharap mudah-mudahan tema kali ini bisa segera kita wujudkan. Karena Jakarta nggak bisa menunggu untuk tidak menjadi kota global. Minta maaf misalnya, tiba-tiba hasil Mukerda ini meminta Jakarta tidak menjadi kota global, nggak bisa. Kami bekerja berdasarkan undang-undang. Nah nanti kita diskusi sama MUI, kita mau bikin ini loh, kira-kira gimana, dampaknya gimana. Misalnya seperti itulah, tapi memang itu teknis, harus kita duduk bersama gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana ratusan orang dari berbagai organisasi kemanusiaan hingga masyarakat menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Mesir Menteng, Jakarta Pusat Selasa sore. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah Mesir untuk segera membuka pintu perbatasan Rafah agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina bisa masuk ke jalur Gaza. Dengan membawa sejumlah atribut hingga bendera Palestina, ratusan orang dari berbagai lembaga kemanusiaan hingga masyarakat berkumpul di depan Kedutaan Besar Mesir Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore.
Di tengah derasnya guyuran hujan, mereka mendesak pemerintah Mesir untuk segera membuka pintu perbatasan Rafah agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina bisa masuk ke jalur Gaza. Menurut mereka, terdapat lebih dari 50 negara, Long March masih berjuang bisa sampai ke Gaza untuk menyalurkan bantuan. Kami dari Asar Humanity dan juga berbagai lembaga kemanusiaan dan juga masyarakat di Jakarta, kita datang ke sini untuk meminta solidaritas dari pemerintah Mesir untuk membuka pintu Rafah agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza, karena ini adalah harapan dari 50 lebih negara yang hari ini long march ya menuju Gaza. Tolong dibuka pintu Rafah. Itulah tuntutan kita hari ini. Kami yakin pemerintah Mesir masih punya hati untuk rakyat Gaza. Alasannya kenapa pemerintahan Mesir tidak membuka? Itu yang kami pertanyakan hari ini. Kenapa pintu itu tidak dibuka? Kenapa Rafah ditutup? Kenapa bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk? Sedangkan kami tahu, kami yakin rakyat Mesir sebenarnya ingin membantu Gaza. Bukan ada dari Indonesia yang ikut Gaza juga akhirnya tidak bisa. Iya, jadi hari ini ada lebih dari 50 delegasi dari berbagai negara. Itu ribuan bahkan ratusan ribu. Mungkin hari ini masih berjuang untuk bisa sampai ke Gaza, menyalurkan bantuan, sekedar menyalurkan bantuan. Kenapa itu tidak boleh? Inilah yang hari ini kita tuntut. Kita meminta dibukakan pintu hatinya pemerintah Mesir dan juga terbukanya pintu Rafah agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Masa meyakini pemerintah Mesir masih mempunyai hati untuk rakyat Gaza agar bantuan yang melewati jalur Rafah bisa segera tersalurkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Berikutnya, pemerintah Kota Bandung terus membuka ruang kolaborasi untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Bandung untuk mengelola sampah adalah dengan membuka kolaborasi dengan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Pemkot Bandung dan Seskoat baru saja mewujudkan kawasan percontohan pengelolaan sampah terpadu yang hadir di Kompleks Seskoat, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Diprakarsai Direktur Lembaga Seskoat Brigjen TNI Mastuki, kawasan ini menjelma menjadi zona zero waste yang mengintegrasikan teknologi pengelolaan sampah dengan pendekatan ketahanan pangan. Menurut Mastuki, pembenahan lingkungan menjadi salah satu tugas utama Lembaga Seskoat. Salah satu bentuk nyata dari komitmen itu adalah pendirian sistem pengelolaan sampah mandiri di dalam kompleks. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk internal kompleks, tetapi juga melibatkan kontribusi dari hotel-hotel sekitar yang turut mengirimkan sampah terpilah. Sementara itu, Lurah Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Asep Ahmad Arifin, yang menaungi wilayah RW 7 lokasi Seskoat menyatakan kolaborasi antara institusinya dengan Seskoat berlangsung sangat intens. Setiap hari mereka memulai kegiatan sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat dengan pengumpulan dan pemilahan sampah dari rumah-rumah dinas dan hotel sekitar. Ia juga menyebutkan Seskoat menjadi contoh keberhasilan penerapan program Gang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan yang terus didorong oleh pemerintah Kota Bandung. Saya berterima kasih kepada pemerintah Wali Kota Bandung yang telah memberikan kerjasama dengan pihak khususnya TNI, khususnya dengan Seskoat. Hal ini mendapat respon positif dan rasa terima kasih Seskoat pada pemerintah Kota Bandung yang telah melakukan kerjasama dengan TNI untuk membebaskan Bandung dari sampah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saat ini ada berbagai alternatif cara agar sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Salah satunya di SMPN 2 Bojong yang menggunakan metode pirolisis. Mesin pirolisis ini sepenuhnya juga dirakit menggunakan barang bekas yang dibuat oleh para siswa didampingi guru. Saat ini sampah plastik jadi masalah polusi yang semakin mengkhawatirkan. Satu sampah plastik baru dapat terurai 500-100 tahun yang akan datang. Ada berbagai alternatif cara agar sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Salah satunya di SMPN 2 Bojong yang menggunakan metode pirolisis. Metode pirolisis adalah proses termal yang digunakan untuk mengurai sampah plastik menjadi produk bernilai guna seperti minyak, gas, dan arang
dengan cara memanaskannya pada suhu tinggi, yaitu 300 hingga 600 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Mesin pirolisis ini sepenuhnya juga dirakit menggunakan barang bekas yang dibuat oleh para siswa didampingi guru. Saat ini metode pirolisis sampah plastik di SMPN 2 Bojong masih dalam tahap pengembangan, di tengah banyaknya keterbatasan dari alat yang sekolah miliki. Diharapkan metode pirolisis akan terus berkembang sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 perusahaan catering untuk pelaksanaan Haji 2025 terlambat mendistribusikan makanan ke para jemaah. Anggota tim pengawas Haji DPR RI Abdul Wahid menyatakan bahwa kelalaian vendor ini akan jadi catatan dan akan didiskusikan ke panitia kerja haji. Empat perusahaan catering untuk pelaksanaan Haji 2025 terlambat mendistribusikan makanan ke para jemaah. Anggota tim pengawas Haji DPR RI Abdul Wahid menyampaikan keterlambatan terjadi pada H-2 Arafah, yaitu tanggal 6 dan 7 Arafah, serta H+2 Mina, yaitu tanggal 14 dan 15. Abdul Wahid menyatakan bahwa kelalaian vendor ini jadi catatan dan akan didiskusikan ke panitia kerja atau panja haji. Keterlambatan mendistribusikan makanan ke para jemaah dinilai masih jadi masalah besar. Abdul Wahid menyampaikan bahwa vendor tahun ini akan dibawa ke rapat berikutnya. Apakah dipakai lagi atau tidaknya akan ditentukan dalam rapat di Jakarta. Ini rupanya para vendor ini yang mendapatkan tugas daripada catering ini tidak mentaati ya. Jadi tidak ada alasan nanti ke depan itu mereka para catering masih belum buka. Jadi sesuai dengan janji mereka, yaitu H-2 Arafah dan +2 Mina itu harus tersedia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari peristiwa Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa 17 Juni 2025. Erupsi ini ditandai dengan kemunculan awan panas yang menyebar ke berbagai arah di sekitar lereng gunung, disertai kolom abu vulkanik yang membumbung lebih dari 10 km ke udara. Berdasarkan laporan visual dan pemantauan lapangan, kondisi di sekitar gunung masih sulit dijangkau karena minimnya pencahayaan, disertai hujan abu dan batu kerikil yang menyulitkan pergerakan tim evakuasi. Sementara alat pemantauan seismik masih mencatat tremor yang menandakan aktivitas vulkanik belum reda. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan terjadi 1 kali gempa hembusan, 1 tremor non-harmonik, 2 gempa vulkanik dalam, serta 4 gempa tektonik jauh. Atas peningkatan aktivitas ini, PVMBG resmi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi
cukup dahsyat dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 10.000 meter. Kami akan sampaikan perkembangan situasi hingga pagi ini berdasarkan laporan yang kita dapatkan dari BPBD Flores Timur dan juga tim BNPB yang sudah ada di lokasi. Hingga saat ini ada 2 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Ini kedua kecamatan ini berada dalam radius 7 km dalam peta rawan bahaya gunung api Lewotobi Laki-Laki. Hingga kini pemantauan terus dilakukan dan masyarakat diminta tetap waspada mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan masker atau kain basah untuk menghindari paparan abu vulkanik. Selain itu, penutupan 3 bandara dilakukan pihak Angkasa Pura I, diantaranya Bandara Frans Seda Maumere, Bandara Bajawa, dan Bandara di Kabupaten Ende. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tertangani dengan baik, meski dampak bencana terus meluas. BNPB menyampaikan bahwa hingga Selasa malam kondisi sekitar gunung masih gelap dan menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi terdampak. Meski belum mendapatkan jumlah rinci penambahan pengungsi karena masih dalam proses pendataan tim petugas lapangan, Abdul Muhari, Kapusdatinko BNPB memastikan para warga dari Desa Nurabelen di Kecamatan Ileburan telah mengungsi ke titik aman di Konga untuk menghindari paparan material letusan. Sebagian lainnya mengungsi ke Desa Nilek Noheng yang terletak sekitar 5 km dari pos pengamatan gunung api di Desa Pululera atau sekitar 12 km dari kawah gunung. Berdasarkan data inventaris BNPB, sebelumnya diketahui jumlah pengungsi sejak erupsi eksplosif pada November 2024 ada sebanyak 4.838 jiwa. Mereka sudah berada menempati di hunian sementara yang disiapkan pemerintah pada sejumlah desa di Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, sahabat Ambuh. Pada hari Selasa kemarin, pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi cukup dahsyat dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 10.000 meter. Kami akan sampaikan perkembangan situasi hingga pagi ini berdasarkan laporan yang kita dapatkan dari BPBD Flores Timur dan juga tim BNPB yang sudah ada di lokasi. Hingga saat ini ada 2 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Ini kedua kecamatan ini berada dalam radius 7 km dalam peta rawan bahaya gunung api Lewotobi Laki-Laki, dan ada tambahan pengungsi, meskipun secara umum kawasan rawan bahaya ini sudah tidak dihuni, tetapi masih ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti kemarin yang kita lihat di kiriman video amatir yang cukup menyebar luas di media sosial, ini adalah masyarakat yang masih melakukan aktivitas ekonomi di kawasan radius 7 km. Dan juga di radius 7 km ini juga dilalui oleh jalan utama yang menghubungkan Flores Timur dengan Sika. Jadi ini masih menjadi sarana transportasi atau sarana akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dengan Sika. Adapun kondisi terakhir per pagi ini, erupsi masih terus tetap ada yang terjadi. Kemudian dampak yang disebabkan oleh erupsi kemarin itu ada hujan kerikil yang saat ini berdampak pada akses jalan utama antara Flores Timur dan Sika. Ini akan kita upayakan secepat mungkin untuk dibersihkan. Kemudian untuk penanganan pengungsi kita pastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, karena secara umum masyarakat memang masih
ada di lokasi pengungsian, baik itu di Hokeng dan beberapa tempat yang lain. Dan perlu kami informasikan bahwa hunian sementara yang sudah dibangun oleh BNPB, pemerintah daerah dengan kementerian terkait itu sudah difungsikan dan sudah dihuni oleh masyarakat, tidak kurang dari 450 KK dari desa terdampak dalam radius 6 km di kawasan rawan bencana Gunung Api Lewotobi laki-laki yang sudah menghuni menetap di hunian sementara yang sudah juga dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air bersih. Sehingga kami pastikan untuk erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada hari Selasa kemarin itu tidak menimbulkan dampak korban jiwa, ada tambahan pengungsi dan kebutuhan pengungsi ini bisa kita penuhi dengan baik. Untuk masyarakat yang ada di pengungsian, kebutuhan terpenuhi, dan untuk masyarakat yang berada dan saat ini menetap di hunian sementara itu tidak terdampak signifikan oleh erupsi Selasa kemarin. Demikian, BNPB akan terus memberikan update informasi penanganan erupsi Lewotobi laki-laki secara berkala, dan pemerintah pusat tentu saja akan terus mendukung pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat erupsi Lewotobi laki-laki ini. Hujan material vulkanik berupa abu, pasir, dan batuan kerikil dilaporkan jatuh hingga ke wilayah permukiman yang berada di luar radius kawasan rawan bencana seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Watowuku. BNPB bersama Badan Geologi Kementerian SDM terus memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki yang berstatus level 4 ini secara intensif. Hasil pemantauan seismik dari alat Bulolera menunjukkan sampai saat ini masih terdeteksinya tremor dan dinamika magma di bawah permukaan. BNPB memastikan pembaruan informasi akan terus disampaikan secara berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tetap berlangsung dalam fase tanggap darurat bencana ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polda Bali menetapkan sebagai tersangka terhadap 3 orang warga negara asing asal Australia yang melakukan penembakan brutal di Villa Bali. Pada insiden berdarah tersebut menewaskan WNA asal Australia Zivan Ratmanovic serta melukai WNA Australia lainnya Sanar Ganim. Tim penyidik Polres Badung dan Polda Bali bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengamankan masing-masing berinisial DFC, MC, dan PMT setelah berperan sebagai perencana dan eksekutor pada penembakan brutal di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Saat memberi keterangan kepada media di halaman Polres Badung, Bali, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menjelaskan bahwa pelaku berinisial DCF berperan sebagai perencana dengan menyediakan sarana yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembunuhan. Salah satunya penyediaan martil atau hammer yang digunakan untuk membuka pintu villa. Laki-laki berumur 27 tahun tersebut juga berperan menyediakan kendaraan yang digunakan para eksekutor. Sementara 2 tersangka lainnya berinisial MC dan PMT berperan sebagai eksekutor. Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengungkapkan ketiga tersangka diamankan di 3 lokasi berbeda. Tersangka DCF ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sementara tersangka MC dan PMT diamankan di salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang diduga di Singapura. Penangkapan para tersangka juga atas kerjasama di Hubintar Polri, ECB Interpol, Ditjen Imigrasi, serta beberapa kepolisian di Asia Tenggara. Meski demikian, aparat kepolisian belum dapat merinci lebih lanjut motif dibalik aksi penembakan brutal tersebut, serta pengakuan lengkap dari para tersangka. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan terhadap tersangka baru tiba di Bali pada Selasa malam 17 Juni 2025, dan penyidik masih memerlukan waktu untuk mendalami lebih lanjut, serta mengaitkan temuan dengan fakta-fakta lain guna memperkuat pembuktian. Tentunya dengan kerjasama dengan yang pertama ini antara Polda Bali dan Polres Badung ini kerjasama dengan Barreskrim, kemudian juga bekerja sama dengan imigrasi, juga bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional, dan tentunya dengan NCP Interpol terkait negara-negara yang tergabung di dalam Interpol, sehingga jejak yang bersangkutan ini bisa di tracing, dan kemudian tadi malam sudah berhasil diamankan 3 tersangka
dari luar negeri. Yang pertama pukul 19.00, yang kedua pukul 21, sekitar pukul 21, yang terakhir pukul 12, sekitar pukul 00. Dan sekarang sedang dalam pendalaman, ya, pemeriksaan, ya, dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi saat ini pertanggal 18 Juni 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Ketiga tersangka kasus penembakan brutal yang menewaskan WNA asal Australia Jevan Ratmanovic serta melukai WNA Australia lainnya, Sanar Ghanim, kini disangkakan dengan pasal berlapis. Mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan sampai meninggal. Selain itu, para tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya, meski diterpa hujan, sebuah rumah berlantai 2 berisi 4 kamar ludes terbakar api di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berawal dari konsleting listrik. Sebuah rumah berlantai 2 berisi 4 kamar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar kobaran api tidak meluas. Berselang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan. Setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara, api berawal dari korsleting listrik. Pelita Jaya Panglima, kita kenal Brimo gitu. Jadi memang lokasi di tengah dan kita pikir jauh sumber air, jadi kita luncurkan 15 unit dengan kekuatan 75 personil dan alhamdulillah dengan bangunan yang semi permanen ini lantai 2 tidak sampai 30 menit langsung bisa diatasi dan kita lokalisir. Jadi alhamdulillah seperti padam. Tahu-tahu api di lantai 2 atau besar gitu. Jadi ada kemungkinan fenomena listrik. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini sebuah motor matic digasak komplotan pelaku curanmor di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari pantauan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Modus para pelaku melancarkan aksinya dengan modus menggunakan atribut jaket kurir online. Inilah rekaman aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Sebuah motor matic warna putih bernomor polisi B4239 TVI raib digasak komplotan curanmor di Jalan Jeruk Nipis nomor 35A, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi para pelaku terbilang cukup nekat karena lokasi kejadian yang tak jauh dari kantor polisi Polsek Kebonjeruk. Peristiwa pencurian ini terjadi di waktu subuh menjelang pagi. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan warga, pelaku diduga berjumlah 2 orang, di mana salah satu dari mereka mengenakan atribut berupa jaket kurir online. Setelah beraksi, pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Lapangan Bola, Meruya Ilir, Kebonjeruk. Heri, salah satu warga di lokasi, menyebutkan kejadian tersebut memang benar terjadi, di mana korban sang pemilik motor merupakan tetangganya yang tinggal di depan rumahnya. Lebih lanjut, Heri menambahkan tak hanya 2 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut, namun diduga kuat ada 2 pelaku lain yang berperan sebagai pengawas yang bersiaga di sekitar TKP. Tadi pagi kejadian apa, Bang? Jadi tadi pagi itu ada kemalingan motor ya di sini tadi, sekitar jam 5. Ada bukti CCTV-nya di sini, ntar mungkin bisa abang minta ya. Korbannya itu tetangga saya nih, yang tinggal di kontrakan depan. Satu bang, dalam satu motor. Untuk pelaku yang kerekam di CCTV sih 2 orang. Cuman dari info yang kehilangan itu katanya ada 4 orang, jadi di depan ada yang nungguin kayaknya gitu. Cuman kalau untuk yang terekam di CCTV itu cuma 2 orang aja. Itu
Iya, pagarnya kebetulan nggak digembok ya, cuman diselot doang, jadinya mereka bisa masuk gitu. Nggak ada perusakan sih kalau dari pintu. Ya harapannya mungkin pengamanan harus diperketat ya, terus mungkin harus ada siskamling di sini, biar buat jaga malam lah, biar aman. Karena kan takutnya nanti bukan cuma motor ya, mungkin bisa rumah yang kena. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di kawasan Kebonjeruk. Sementara kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak yang berwajib. Warga berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan, khususnya saat subuh. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di sejumlah RT di RW 02 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat hingga Rabu pagi masih terendam banjir. Selain disebabkan luapan air kali Mukefart dan guyuran hujan sejak semalam, ketinggian air yang mencapai 30 cm. Beginilah kondisi permukiman warga di dua rukun tetangga atau RT di RW 02 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat yang hingga Rabu pagi terendam banjir. Meski telah surut, namun ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa, kurang lebih 30 cm, membuat warga terpaksa menerobos genangan air untuk bisa beraktivitas keluar dan masuk rumah. Selain disebabkan luapan air kali Mukefart dan guyuran hujan sejak semalam, banjir yang kerap melanda di lokasi tersebut juga turut disebabkan oleh buruknya drainase yang tak berfungsi dengan baik. Ini udah sering tiap hari nih kayaknya. Oh gitu Pak? Karena nggak ada saluran airnya untuk keluarnya. Oh gitu. Oh yang tempat lain ada dibikinin, tempat ini keluar yang nggak dibikinin, kenapa itu gitu? Oh. Itu yang tempat ini nggak digunakan gitu. Makanya ya lagi gendong untuk. Tapi nggak hujan kadang-kadang juga banjir ini. Oh gitu Pak ya? Iya. Ya sekarang udah terkumpul kan. Sedengkul? Ya. Banjir lagi nih? Udah biasa tuh. Yang pentingnya kita berusaha untuk lokasi yang kita tempati. Era sini sering banjir atau gimana Bu? Iya, sering banjir. Sering banjir ya Bu? Biasanya disebabkan oleh apa Bu? Ya kalau air rob. Luapan air kali gitu? Iya. Agar kendaraan roda 2 tak ikut terendam air banjir, warga pun telah mengevakuasi kendaraan mereka ke lokasi yang lebih tinggi. Warga di lokasi lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan belum berniat mengungsi. Meski mereka khawatir genangan banjir akan kembali tinggi jika intensitas curah hujan masih tinggi. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Relawan penanggulangan ranjau paku masih sering menemukan paku payung yang ditebar di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ranjau paku dan potongan besi payung yang ditebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu dalam sehari bisa mencapai sekitar 1-2 kg dan sangat meresahkan pengguna kendaraan di wilayah tersebut. Mohon yang punya wilayah, Pemda DKI, Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ya. Masalah ranjau paku dari dulu nggak hilang-hilang di Jalan Raya Gatot Subroto. Seorang relawan bernama Usman menunjukkan paku dan potongan besi payung yang menjadi ranjau bagi kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dari video yang ia bagikan di akun Instagram @relawan_ranjau_paku menyebutkan bahwa penyebaran paku yang ia temukan pada Rabu pagi tidak sedikit. Ia menyatakan masih sangat rawan karena masih banyak ditemukan sebaran ranjau di kawasan tersebut. Ia pun heran mengapa di jalanan utama seperti Gatot Subroto, yang merupakan jalur yang setiap hari dilalui pejabat negara, ranjau paku masih tetap marak. Dengan menggunakan alat magnet penarik paku, ia menyisir jalan. Dalam jarak kurang dari 100 meter, alatnya sudah berhasil menarik puluhan paku payung. Ia mengaku menyisir jalan Gatot Subroto secara rutin 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, sore, dan malam. Namun ia menyebutkan, malam hari menjadi waktu tersulit karena keterbatasan cahaya. Penyebaran ranjau paku di sejumlah daerah biasanya berhenti setelah kasusnya viral di media sosial. Meski sudah berulang kali melapor ke polisi, Usmanto mengaku lelah karena tidak ada penanganan serius. Ia berharap pemerintah Provinsi Jakarta dan kepolisian bisa segera mengambil tindakan tegas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pihak shelter pemilik babi hutan yang lepas di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan membenarkan jika babi hutan yang lepas di pemukiman warga adalah milik mereka.
Babi hutan tersebut lepas karena panik saat akan dibawa untuk dilakukan steril. Pasca lepasnya seekor babi hutan yang sempat mehebohkan warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari ini pihak shelter hewan pemilik babi hutan akhirnya angkat bicara. Pihak shelter mengakui jika babi yang lepas pada Sabtu lalu adalah milik mereka, hasil dari rescue sejak 5 tahun belakangan. Peristiwa lepasnya babi tersebut terjadi ketika pihak shelter hendak melakukan steril terhadap beberapa babi agar tidak terus berkembang biak. Di sini suka bau, jadi mau direlokasi ke Bandung. Pas ditangkap lepas satu, saking paniknya meskipun jinak, jadi dia lari kemana-mana. Sebetulnya kita nggak tahu dia udah di jalanan. Tahu-tahu setelah ramai dilaporin, dia udah lari cepet banget jam 1. Nah, babinya sempet pingsan sih. Kita naikin kondisinya dari pingsan tuh 2-3 jam. Ya udah, kalau ada fotonya nanti lagi. Jadi bukan babi dengan lilin, tapi babi dilampuin supaya hangat. Sementara itu pihak kelurahan setempat mengatakan shelter hewan liar tersebut sudah ada sejak tahun 2009 silam. Dan shelter tersebut merupakan rekanan dari Dinas KPKP DKI Jakarta untuk penanganan hewan liar. Di tahun 2023 ketika saya menerima pengaduan, saya langsung berkoordinasi dengan pihak shelter, dengan aparat wilayah setempat. Kita panggil, kita rapatkan, dan mereka hadir juga waktu itu dari Kasudin KPKP Jakarta Selatan. Mereka bersedia untuk membuatkan speed tank sesuai arahan dari kami. Saat ini pihak shelter juga telah memperbaiki kandang babi agar peristiwa lepasnya satwa liar tersebut tidak terulang kembali. Di Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.